Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basima Wada dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan halitosis. Nah, yang kita ketahui bahwa halitosis itu adalah bau mulut yang dimana berdampak negatif pada rongga mulut pasien atau seseorang. Nah, halitosis itu menggambarkan napas bau yang tidak sedap yang dikeluarkan pada saat orang bernapas ataupun berbicara. Nah, contohnya yaitu napas bau yang tidak enak, tidak menyenangkan dan sangat menusuk pada hidung pada saat seseorang itu berbicara ataupun bernapas. Nah, apa sih penyebab dari halitosis? Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbau. Contohnya yaitu pete, durian, dan minumannya contohnya minuman yang beralkohol. Nah, pada saat seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbau tersebut, otomatis seseorang tersebut mulutnya itu akan berbau apabila setelah dia mengkonsumsinya dia tidak membersihkan atau tidak berkumur-kumur menggunakan air putih. Selanjutnya yaitu terdapat makanan sisa. Nah, seorang yang sudah mengkonsumsi makanan kemudian dia tidak membersihkan atau tidak menyikat giginya, otomatis terdapat sisa-sisa makanan yang di sela-sela gigi. Nah, sisa-sisa makanan tersebut akan menyebabkan bau mulut karena terdapat bakteri-bakteri pada rongga mulut yang sehingga terjadinya halitosis yang disebabkan dari makanan sisa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu gigi palsu. Nah, gigi palsu itu dapat menyebabkan juga bau mulut, di mana pada saat seorang yang menggunakan gigi palsu, otomatis pada saat dia mengkonsumsi makanan, otomatis sisa-sisa makanan itu terdapat pada gigi palsunya, sehingga seorang yang menggunakan gigi palsu sebaiknya itu dia harus membersihkan gigi palsunya karena terdapat sisa-sisa makanan. Kemudian mengkonsumsi rokok, kemudian tidak menjaga oral giginya, contohnya itu tidak menyikat gigi, tidak mengkonsumsi air putih, kemudian tidak scaling. Nah, selanjutnya itu penyakit sistemik. Nah, sebenarnya untuk penyakit sistemik itu banyak sehingga dapat menyebabkan halitosis. Tapi contohnya itu adalah contoh dari penyebab dari halitosis. Yang pertama itu ada sinusitis. Nah, di mana yang kita ketahui bahwa di sini sinusitis itu terjadinya peradangan pada dinding sinus. Nah, sinus itu contohnya yaitu pada bagian rongga hidung. Nah, di mana saluran keluar sinus yang tersumbat. Nah, di mana terjadi sumbatan pada sinus sehingga seseorang tersebut terdapat sumbatan pada hidungnya. Nah, kenapa bisa berdampak juga pada rongga mulut? Karena pada rongga mulut itu dan pada bagian sinus atau pada bagian hidung itu terdapat sistem saraf. Nah, di mana pada bagian sinus itu terdapat saraf sehingga pada sistem saraf tersebut itu letaknya yaitu pada gigi posterior di gigi premolar 1 atau premolar 2. Nah, sehingga apabila terjadi penyumbatan pada bagian sinus, otomatis akan berdampak pula pada bagian rongga mulutnya. Dan kita ketahui bahwa seorang yang terdapat sinusitis sangat berbau sehingga dapat juga berdampak pada rongga mulut dari seseorang. Kemudian yaitu selanjutnya ada sariawan. Yang kita ketahui seorang yang sariawan itu susah mengkonsumsi makanan, kemudian susah minum, otomatis akan menyebabkan bau mulut karena karena seorang tersebut itu susah kurangnya saliva. Nah, saliva tersebut itu akan menyebabkan halitosis karena kurangnya saliva pada rongga mulut pasien yang terjadi sariawan. Kemudian mulut kering, berpuasa, dan mengkonsumsi obat-obatan. Nah, cara mengatasi halitosis yang pertama yaitu banyak mengkonsumsi minuman yaitu air putih. Kemudian berkumur-kumur dengan larutan kumur. Selanjutnya yaitu makan permen karet dan mengkonsumsi buah-buahan yang dapat menghilangkan bau mulut.
Nah, penanganan halitosis yaitu kita harus menyikat gigi dan menyikat lidah 2 kali. Kemudian kita harus mengganti sikat gigi kita. Lalu kita harus melakukan scaling, di mana untuk scaling itu kita harus lakukan yaitu 6 bulan sekali. Adapun hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rakaataini bisawakin hairun min sab'ina rakaataini bil ghairi siwak, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 7 rakaat dengan tanpa bersiwak. Yang dimana kita ketahui bahwa bersiwak adalah suatu tradisi orang Arab yang biasanya dia gunakan untuk menghilangkan bau mulut dengan cara dia menggunakan yang dimana siwak atau menyiwak itu yaitu bahan dari akar, yang dimana akar dari pohon Salvadora Persia yang dimana cara penggunaannya yaitu dengan menggosok pada bagian gigi ataupun pada bagian gusi supaya menghilangkan bau mulut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga dari penjelasan dari saya dapat disimak dengan baik dan dapat diaplikasikan. Dan jangan lupa untuk membersihkan oral hygiene, contohnya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian menyikat gigi, dan lakukanlah scaling 6 bulan sekali. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.